Saya bukan orang yang kerja di bidang film, saya bukan seorang akademisi di bidang film, saya bukan seorang public speaker, tapi saya suka film dan series, makanya saya kasih nama channel ini Incompetent Review. Sekarang saya pengen ngebahas tentang His Dark Material. Jadi His Dark Material ini keluarannya BBC di tahun 2019. Ada kerjasamanya banyak. Ada BBC, ada HBO, New Line Cinema, sama Bad Wolf. Kalau nggak salah Bad Wolf itu punyanya Inggris. Terus New Line Cinema sama HBO itu produknya Warner Bros. Tapi yang mau saya fokusin dikit itu tentang si BBC-nya. Jadi si BBC itu kalau buat series selalu bagus dan seger gitu. Salah satunya yang saya nonton itu Peaky Blinders yang akhirnya ke Netflix sekarang. Terus ada Sherlock, bagus banget. Terus ada Luther juga. Ya, His Dark Material ini hebat dan seger gitu kalau buat series. Nggak harus banyak, tapi bagus. Salah satunya ya kayak Sherlock, Peaky Blinders, Thomas Shelby, wah gila. Ini itu balik lagi ke si filmnya, seriesnya sorry. Ini itu produknya ditulis sama Philip Pullman di tahun 97 Philip Pullman ngebuat ini, dibuat film lagi tahun 2007 dengan judul Golden Compass. Golden Compass itu kurang disukai banyak orang, buat banyak pembacanya, karena kurang menggambarkan gitu kalau di filmnya tentang apa yang ada di buku novelnya. Novelnya sangat terkenal dan banyak banget pecintanya. Terus di directorinnya macam-macam, ada Arion Bakare yang jadi Lord Boreal juga di sini, ada Tom Hooper dan lain-lain lah, ada banyak timnya, soalnya series pasti banyak lah yang ngedirectnya dan memikirkan tentang ini tuh banyak. Abis ini saya pengen ngebuat highlightnya, terus saya buat personal opini saya dan penilaian saya tentang series ini. Sebelum saya buat highlightnya, saya pengen sedikit curhat karena saya udah buat ini kelima kalinya dan saya ngerasa buat saya pribadi yang nggak ngerti apa-apa tentang editing dan lain-lain dengan dunia digital, karena bukan di bidang saya ngerasa berkembang gitu cara berpikirnya tentang, karena buat ini ya, makanya saya buat ini lagi terus-terusan dan dapat kenyamanan buat saya pribadi. Ya sekarang tinggal dinikmati highlightnya dan selamat menikmati highlightnya, terus saya buat personal opininya. Episode 1 dimulai di mana ada orang bernama Lord Asriel menitipkan bayi perempuan dan seekor diamond kepada seorang master di Jordan College, Oxford. Kita sebagai penonton melihat anak itu tumbuh besar di kampus itu sampai usia 11 tahun. Nama anak itu Lyra Belacqua dan memiliki seorang sahabat, Roger Parslow, dan Diamond Pantalimon. Diamond adalah binatang yang menemani manusia dari kecil sampai mati di universe ini. Lord Asriel, paman dari Lyra, kembali ke kampus itu untuk bertemu Lyra dan berbicara kepada orang-orang di Jordan College kalau dia menemukan partikel dust. Karena penemuannya juga, Lord Asriel hampir terbunuh di sana karena dianggap tabu dan menentang magisterium. Lyra diselamatkan oleh Dr. Carne dan memberikan alitiometer kepadanya. Alitiometer adalah alat yang sangat langka dan berfungsi sebagai alat yang memberitahu kebenaran dan berfungsi sebagai petunjuk arah. Namun, untuk mempelajari alat tersebut sangatlah lama dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Lyra dengan cepat bisa menggunakan alat tersebut. Mrs. Coulter adalah seseorang yang penting di magisterium datang ke Jordan College dan meminta Dr. Carne untuk bisa mengurus Lyra, dan akhirnya permintaan Mrs. Coulter itu disetujui Dr. Carne. Mereka tinggal bersama dan Mrs. Coulter memberitahu kalau Lord Asriel adalah ayahnya. Diperlihatkan juga kalau Mrs. Coulter adalah sosok antagonis di series ini karena atas pengetahuannya magisterium menculik anak kecil termasuk Billy Costa dan Roger, teman dari Lyra. Mrs. Coulter ke Lyra berbohong kalau dia akan menyelamatkan teman-teman Lyra karena perintah dan sepengetahuan Mrs. Coulter menjadikan anak-anak kecil sebagai alat eksperimen. Eksperimen yang dilakukan adalah memisahkan anak kecil dan Diamond, karena di cerita ini setiap manusia memiliki Diamond. Apabila manusia mati, Diamond juga akan mati. Begitu juga sebaliknya. Seorang reporter memberi informasi ke Lyra kalau Mrs. Coulter
Coulter itu bukan orang yang baik. Lord Boreal pergi ke universe yang berbeda dari tempat Lyra hidup. Di sana diceritakan dunia yang modern sama seperti dunia kita sekarang. Di sana Lord Boreal mencari keberadaan Will Perry. Lyra kabur dari tempat Marissa Coulter karena tahu dia bukanlah orang yang baik. Lyra pergi untuk mencari keberadaan Billy Costa dan Roger dengan bangsa Gypsy ke utara. Lee Scoresby, seorang petualang yang memiliki balon udara, ditemani Lyra untuk mencari keberadaan Yorick Bernison yang merupakan seorang beruang. Lyra bertemu dengan Yorick berusaha untuk membantunya mendapatkan armornya kembali. Lee Scoresby dan Yorick Bernison bergabung bersama grup Gypsy. Marissa Coulter berusaha melacak keberadaan Lyra dengan cara mengirim pasukannya. Di saat bersamaan juga Marissa Coulter terus melaksanakan misinya. Lyra berhasil menemukan Billy Costa dan mengembalikan ke ibunya, namun di saat kembalinya Billy Costa, di saat itu juga kematian Billy Costa. Lyra tertangkap oleh pasukan di utara dan membawa Lyra ke tempat eksperimen. Yorick, Lee, dan bangsa Gypsy yang tahu kalau Lyra tertangkap berusaha menyusun strategi untuk mengeluarkan Lyra dan membebaskan anak-anak yang dijadikan eksperimen di sana. Tertangkapnya Lyra tidak diketahui oleh Mrs. Coulter. Roger dan Lyra bertemu di sana dan menyusun strategi untuk keluar bersama yang lainnya dari tempat itu. Lord Boreal terus menyelidiki keberadaan dan melacak Will. Di tempat eksperimen itu Lyra hampir mati, namun diselamatkan Miss Coulter. Di sana juga Lyra memanggil Miss Coulter ibu, karena sebelumnya dia sudah mengetahui kalau Miss Coulter itu adalah ibunya. Setelah selamat, dia kembali berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Di saat bersamaan, pasukan Gypsy menolongnya. Di sana mereka dibantu oleh The Witch yang membuat orang-orang yang ada di tempat eksperimen itu selamat. Setelah mereka meninggalkan markas, Lee, Yorick, Roger, dan Lyra berpisah dengan rombongan Gypsy. Mereka pergi menggunakan balon udara milik Lee, namun di perjalanan mereka diganggu oleh burung-burung buas yang membuat Lyra dan Pantalimon terpisah dari rombongan di balon udara. Terpisahnya Lyra membuat dia tertangkap oleh pasukan kerajaan beruang putih. Yorick datang untuk membantu Lyra dan menantang duel 1 lawan 1 raja yang berkuasa. Dengan catatan siapa yang menang, dia akan menjadi raja yang berkuasa di kerajaan tersebut. Yorick Bernison berhasil memenangkan duel. Setelah itu Yorick, Roger, dan Lyra pergi ke tempat ayahnya yang masih berada di daerah utara. Di universe berbeda, rumah Will dikepung oleh orang-orang yang tak dikenal. Will berhasil melarikan diri. Sampai di rumah Lord Asriel, keberadaan Lyra sempat tidak disukai oleh ayahnya, namun karena melihat sosok Roger, di sana dia berubah 180 derajat. Keberadaan Roger dijadikan tumbal oleh Lord Asriel untuk membuka portal multiverse. Pasukan Magisterium datang dan terjadi perang dengan pasukan kerajaan Yorick. Nyawa Roger tidak bisa diselamatkan dan portal pun terbuka. Lord Asriel pergi ke gerbang tersebut. Lyra yang melihat portal itu terbuka masuk juga ke portal. Di universe yang berbeda, Will dalam pengejaran dan akhirnya melihat portal terbuka dan dia masuk ke sana. Opini saya tentang Dark Material, saya pengen kasih tahu dulu dikit. Saya nonton ini karena trailernya juga. Jadi trailernya itu sangat menggugah. Ada James McAvoy sama Daphne Keane. Buat yang nonton Split sama Glass dan X-Men, ngelihat sosok satu itu mungkin langsung terangsang lah buat nonton ini. Saya salah satunya Daphne Keane main di X-Men. Terus si James McAvoy Mr. Xavier banget. Ya pasti nonton gitu saya sama ini. James McAvoy pernah memerankan orang gila, terus memerankan orang yang protagonis banget. Sekarang memerankan Lord Asriel yang abu-abu gitu antara antagonis dan protagonisnya. Selalu berhasil orang itu kalau main film. Berhasil. Banyak aktor-aktor Inggris menurut saya kualitasnya aktor Inggris kalau nggak salah James McAvoy Inggris, kualitasnya di atas rata-rata lah. Kalian banyak tahu gitu sih aktor-aktor Inggris gimana. Sekarang bahas si Dark Materialnya lagi. Jadi Dark Material ini keluarnya tanggal 3 November kan, sampai tanggal 22 Desember 2019, 8 episode. Opini saya nonton ini itu seger, berhasil, menikmati. Berapa kata nggak terkesan memaksa, nggak terkesan terlalu menghayal, padahal ya emang dunia fantasi, dunia hayalan gitu kan. Tapi penggambarannya itu bagus banget. Karakter-karakter yang memerankannya tidak gagal menurut saya, bagus. Ruth Wilson memerankan Miss Coulter bagus. Terus Lord Asriel bagus, James McAvoy. Terus
siapa, Roger, yang memerankan Roger itu juga bagus. Daphne Keane ini anak gemesin terus jago gitu. Dia kalau di usianya sekarang mungkin gitu ya, ini opini saya, bisa menyaingi Hermione yang jadi Hermione di Harry Potter. Soalnya berbakat banget dan memerankan karakternya juga bagus. Tapi kalau misalkan kalian punya opini berbeda tentang case-case-nya dan salah case, tolong diomongin, karena saya juga pengen banyak belajar, pengen tahu opini kalian tentang series ini gitu. Setting tempatnya ya, setting tempat belum saya bahas. Setting tempat di sini juga bagus-bagus, ada di Magisterium, megah banget penggambarannya, indah gitu si Magisterium. Gunung es itu juga bagus, yang ada auroranya. Terkesan banget kalau penuh dengan misteri gitu di gunung esnya, markas penculikannya gitu bagus. Saya suka banget ada suster di sana. Nggak tahu, saya harus cari tahu siapa nama susternya, cuman itu nempel banget. Orang-orang yang jadi gipsinya juga maininnya bagus-bagus, Rogernya bagus, tapi untuk urusan memuaskannya banget masih belum banget gitu. Kayak kemarin saya nonton The Boys yang baru beres kemarin. The Boys itu sangat puas karena padat banget ceritanya, terus penggambarannya, masalah-masalahnya banyak, digambarinnya bagus banget dan sangat memuaskan gitu. Nah, kalau His Dark Material ini bagus, cuman ya bagus gitu. Saya juga sempat nyari-nyari juga observasi tentang review dari Rotten Tomatoes sama IMDb. Ada audiens yang ngasih 81%, terus si Tomatoes-nya ngasih 80%, itu dari Rotten Tomatoes. Kalau dari IMDb itu kalau nggak salah 7,9. Saya kalau bisa ngasih nilai, saya kasih nilai 8,3 lah. Nggak jelek, tapi nggak elegan gitu, nggak magnificent kalau bahasa Inggrisnya, nggak keren banget. Ini bagus tapi bukan keren gitu, hampir menuju keren. Tapi potensial developingnya juga di season 2 sangat ditunggu gitu. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Untuk start season awal bagus. Season 1 biasanya pembuka gitu ya, pembuka itu selalu harus bagus. Tapi udah di season 2 banyak series yang season 2 jadi loyo, season 3 tambah rusak, banyak banget. Salah satunya kalau saya bisa ngomong itu kayak yang di Arrowverse, season 1 mengundang, season 2 membosankan, polanya gitu lagi. Season 3 ya udah, saya malas nonton. Di Arrowverse sama The Flash juga saya nonton banyak, tapi ya jadi turun gitu minat saya sama CW yang ngebuat itu. Bukan bermaksud menjelekkan, karena saya fans banget gitu sama DC ya, tapi sebagai contoh gitu. Kalau series season 1 tuh membangun bagus, nantinya tiba-tiba turun banget. Tapi kayak The Boys itu ngebuat season 1 udah bagus banget. Ini His Dark Material punya potensi ke sana. Season 2 jebret. Nah, ini gitu. His Dark Material itu kayak gitu. Kayaknya udah terlalu banyak ngomong juga saya. Ya udah gitu aja sih menurut saya. Udah kemana-mana juga ngomongnya.
Ya udah, terima. Kalau ada saran dan kesalahan mohon maaf, karena saya masih baru belajar juga. Kalau ada masukan juga atau apapun gitu, tolong di komen yang nonton ini. Kalau bisa kasih like, terima kasih. Saya juga pingin di subscribe sekarang karena ya membantu